Kalau udah Maksimal lebih 6. dari maksimal 6. Karena 6 itu kan Anda harus follow up ya, bagaimana performance perusahaannya, apa isu yang terjadi dengan perusahaan Ah, tersebut, ataupun bisnisnya itu sedang bagaimana, kan sektornya beda-beda ya. Nah, iya, iya. jangan banyak. Kalau banyak, Hmm. apalagi terus jenisnya berbeda-beda. Pernah tuh ada klien saya dulu, dia sampai lupa sahamnya yang Ah, mana aja, saking dia punya 121 saham lu, gila oh nggak my sih? God, too much to Dia count. iya, makanya dia sampai lupa, emangnya saya punya saham itu ya, Imelda, gitu kan. Karena kan kita ngeliat ada satu saham yang akhirnya landing di gocap area gitu ya. Oh, Terus udah nggak kita naik-naik tuh. iya, kita kasih tahu dong sama klien yang pegang gitu Mhm. kan. Ini mau diapain nih, apa mau dilepasin aja atau mau bagaimana. Waktu kita hubungin, oh really? Aku punya saham itu ya gitu. Ya Oh, kita ampun, jadi bingung. udah lupa ternyata. Iya, padahal udah lama Aduh, dibeli terus udah gitu dia lupa dibiarin gitu ya. ya, Nah, nggak dievaluasi, iya. nggak Dan direview. karena banyak banget, jadi Wah, setiap hari dia dengar kata temennya beli saham ini, oh ya ya aku beli. Udah waduh. kayak koleksi tas gitu ya. Udah kayak koleksi tas. Apa kata temen yang lagi model baru dibeli, apalagi model baru dibeli gitu. Wah, Jangan ya, FOMO, FOMO, jangan. Kalau FOMO. FOMO. Nah, kalau mau untuk investasi jangka panjang itu lebih baik ya jangan terlalu banyak, Mhm. tetapi Anda konsisten dan fokus gitu. Nah, Butuh kan fokus. kalau kira-kira sudah menemukan ada kejanggalan-kejanggalan nih, wah ini ternyata performance-nya kok nggak seperti dulu-dulu ya. Artinya Hmm. misalnya kalau dulu-dulu itu setahun ada perkembangan marketnya 20%, pertambahan revenue atau pertambahan apa bisnisnya gitu ya. Mhm. Tapi kok setelah ini 2 tahun ini kayaknya makin lama makin turun. Mungkin ada perusahaan baru saingan kalah saingan atau mungkin ada Ah, isu apa gitu dengan perusahaan itu, iya. apakah kerusakan operasional atau macam-macam dan tidak tuntas-tuntas gitu, atau masalah Mhm. hukum lah atau Iya, apalah gitu ya. iya, iya. Dan itu jangan takut untuk ganti gitu. Ya udahlah, jual semuanya ganti dengan yang baru. Itu jangan takut untuk melakukan Hmm. itu. Karena banyak juga klien saya yang dulu-dulu itu mereka sayang gitu loh. Ah, masa dijual sayang? Udah Ah, terlanjur gitu. sayang. Ya ini saham ya, bukan pacar gitu ya. Gak usah nggak usah setia gitu deh, Oh, nggak usah terus nggak usah terus kayak nggak bisa move on gitu ya, iya. Boleh jangan. sih Bu, setiap tempat ada gitu ya. Iya. Itu versinya Dea ya, setia di setiap tempat. Setiap reksadana RDN tuh ada gitu. Contoh RD-nya 6 kan, satu RDN satu. Beda-beda ya. Beda-beda. Aduh. Iya. Nah Oke. itu, jadi kalau memang sudah waktunya untuk ganti portofolio, ya oke lah, gantilah gitu, nggak masalah. Kita juga tidak dosa untuk itu, tidak dosa. Benar-benar. Dan itu pilihannya di tangan kita juga kan. Iya, makanya kita jangan Benar. terlalu banyak jenisnya, fokus, fokus. Fokus, 6 saya fokus. rasa sudah cukup lah. Kecuali Udah kalau Anda punya maksimal tuh. waktu lebih, punya waktu lebih untuk maintain, ya bolehlah 10 gitu. Tapi itu kembali ukur diri sendiri ya, jangan sampai nanti kelabakan. Hmm. Nah, Mm-mm. kalau tadi kan udah nyinggung tentang waktu nih, ada Ya, waktu atau enggak kan? mm-mm. Bisa nggak sih Bu kalau klien tuh minta tolong perencana keuangan nih, kayak Bu email Ya, gitu kan? Bisa nggak ya. review saham-saham saya gini, saya 6 bulan di review, bisa nggak tuh Bu? Oh, bisa aja dong. Bisa. Boleh kalau mau minta tolong kita untuk nge-reviewin gitu ya. Kira-kira ini masih masih oke on the track atau enggak gitu. Itu Aha, sih oke, bisa, bisa. oke. Jadi teman-teman yang nonton bisa banget ya kalau nggak ada waktu nih atau mungkin nggak Heeh. tahu apa-apa aja yang harus direview kan. Nah, Mm-mm. bisa hubungi One Shield, Iya, hubungi Bu silakan. Email. Nah, Iya. ini sebelum dia lanjut nih, ada pertanyaan nih dari Kak Denny. Ya. Berdasarkan pengalaman Bu Imelda, berapa jumlah emiten paling optimal yang kita bisa kelola untuk di atas 10 tahun? Mm-mm. Halo, Berapa jumlah?
Iya Pak, iya Bu. Iya, Berapa 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 jumlah saham? jumlah emiten? Emiten. Iya, Ah, ah. paling optimal nih Ya, di atas 10 tahun. ya, itu tadi, 6. kita bilangnya tergantung kepada kemampuan kita untuk sediakan waktu gitu, sediakan waktu untuk memonitor ini saham-saham ini ya. Kalau memang kita dedicated gitu ya, istilahnya pulang kerja atau di luar aktivitas gitu kita masih disiplin setiap hari menyediakan waktu 2 jam untuk melototin portofolio mah itu saya rasa 25 juga nggak apa-apa gitu ya. Wih, Konsisten dia. ya Konsisten dia 2 jam setiap hari, konsisten nih. 2 jam setiap hari Uh, itu nice loh gitu kan. I Secara see. saham emiten itu secara fundamental itu juga tidak berubah setiap hari kan. Mereka kan Ya, berubahnya juga bukan berubah dalam satu malam gitu kan. hmm, Mereka juga pasti berubahnya kan butuh waktu takes ya. time. Nah itu ya itu takes time ya silahkan kalau Anda merasa punya dedikasi waktu untuk itu sih Hmm, silahkan nggak apa-apa. Tapi kalau memang nggak punya waktu pulang kerja aja saya udah jam 9, jam 4 pagi besok saya harus bangun harus lagi pergi bangun lagi kerja gitu. lagi. Aduh, Oh, kapan kapan saya kapan sempat waktu? ngeliatin saham saya? Ya udah, kalau gitu Iya. jangan banyak-banyak. 6 aja is nice lah, 6 aja pun Ah, bagus gitu. enough. Six is Iya, iya, enough. six is enough ya, betul. Itu udah nice lah. Heeh. Dia jadi kepikiran ini nih. Tadi ibu bilang kan kalau ada waktu nih pasti, Iya, maksudnya ukurnya dari waktu yang kita berikan, yang kita punya kan. Jadi iya, mikirnya kayak, iyalah. kalau sayang ya pasti sediain waktu kan. Kalau benar-benar Iya, mau, maksudnya mm-mm. ya itu in the other way gitu. Tapi kalau investasi kan kalau benar-benar mau mencapai tujuan, Iya, terus ada waktu, haruslah sediain waktu buat review. Kayak nggak mm-mm, ada mm-mm. alasan sih harusnya ya. Iya, sebetulnya bukan hanya untuk investasi saham aja sih, investasi apapun Apapun. kita harus sediakan waktu I see. untuk follow up, Mhm. untuk monitor, Yep. untuk mengontrol Mhm. gitu ya. Apalagi kalau kita punya investasi dalam bentuk yang memang bisnis yang beroperasional gitu ya. Kan zaman sekarang Hmm. kan anak-anak zaman sekarang kan hobi tuh bikin bisnis ya, bisnis kopi lah, bisnis baju lah Ya, gitu ya, ya, bisnis ya. Roti. healing-healing lah, macam-macam ya. Nah, itu kan juga investasi gitu ya. Nah, kalau kita nggak punya waktu untuk follow up, ya ribet, ya pasti ya jangan salahkan kalau akhirnya orang lain yang lebih menikmati daripada kita gitu, ya Benar. kan? Setuju sih. Nah, itu dalam hal apapun yang namanya investasi ya harus harus sediakan waktu itu adalah konsekuensi. Kalau sama sekali nggak punya bahkan kalau Anda punya reksadana pun kan sudah ada manajer investasi Bu yang Hmm. mengelolakan. Ya tetap aja Anda harus follow up itu manajer investasinya kerjanya Benar hasilnya nggak? sesuai nggak Benar. sama sama teman-temannya yang lain gitu Hmm. dibandingin sama teman-temannya yang lain ya. Tetap aja Harus kita tetap dikompres. harus iya, kita tetap harus day to day ya maksudnya bukan day to day bukan harus setiap hari Mhm. gitu. From time to time gitulah ya. From time Ya, to I time see. kita tetap harus sediakan waktu untuk Hmm. monitor, untuk follow Yep. up gitu. Ya itu resikonya kalau kita punya investasi. Jadi kalau gitu kita nggak usah punya investasi dong. Ya silahkan aja kalau nggak mau punya investasi itu punya Kalau resiko mindsetnya begitu tersendiri ya. lagi. Iya, itu punya resiko lain lagi. Kalau kita Ah, sama sekali nggak punya investasi, resikonya adalah makin lama bisa makin miskin karena uangnya ya, semua kemakan inflasi. inflasi. Ya lain lagi konsekuensinya. So terus gimana dong ya? Terserah mau pilih yang mana konsekuensinya kan? Ya, Balik-balik kepada pilihan di diri kita tangan sendiri. sendiri. Di tangan pemirsa. Aduh. Ini ada pertanyaan lagi nih Bu, masuk nih Yes, dari Kak silahkan. Agnes. Buat buat persiapan pensiun, sarannya apa Bu? Instrumen yang cocok buat persiapan pensiun. Hmm. Nah itu tadi Kak Agnes yang dari tadi udah kita omongin dari depan ya, kita pensiun itu kan berarti mau mau untuk jangka panjang ya. Jadi instrumen apa yang kita pilih itu kembali ke kesesuaian kita untuk siap menerima resikonya sampai sejauh mana. Kalau kita hanya punya toleransi yang rendah terhadap resiko,
maka kita pilih instrumen-instrumen jangka panjang yang risikonya lebih rendah. Kayak tadi kita bilang ada emas ya, atau juga ada obligasi Obligasi. pemerintah. Ya. Itu risikonya cenderung lebih rendah ya. Tapi kalau kita orang yang lebih eager, lebih moderat bisa menerima risiko, itu kita bisa ambil obligasi korporasi swasta gitu ya, ataupun saham-saham dengan fundamental yang baik. Nah, kalau kita sudah sangat advance di atas, kita sedia menerima risiko yang jauh lebih besar lagi, ya silahkan ambil saham-saham yang lebih agresif gitu, atau bahkan kalau mau pergi ke luar negeri ambil saham-saham dari Dow Jones atau dari Hang Seng, itu boleh-boleh juga gitu, silahkan aja. Risikonya memang lebih besar dan potensi returnnya juga tentu saja lebih besar. Tapi itu kembali lagi kepada kita ya. Kita mampu nggak mengelolanya dan kita bersedia nggak terima risikonya ya. Nah itu kembali lagi kepada kita lagi. Jadi pilihannya banyak. Kalau mau beli tanah juga boleh, mau beli tanah, mau beli rumah, properti itu juga boleh. Nah kalau properti itu untuk jangka panjang dan itu memang level risikonya juga lebih ke arah menengah ke bawah. Saya sebutnya menengah juga karena seringkali zaman sekarang ini kalau kita investasi properti itu permasalahannya adalah di masalah legal. Ya, kita harus teliti. Iya, kita harus teliti aspek hukumnya betul-betul seperti apa. Jangan-jangan nanti kalau kita salah beli, malah kita akan ada terlibat masalah hukum gitu misalnya ya. Itu sebabnya saya selalu letakkan properti itu dalam resiko menengah ya. Walaupun orang-orang bilang properti itu kan resiko rendah. Buat saya itu tidak resiko rendah. Karena di negara kita ini walaupun judulnya adalah negara hukum, tetapi hukumnya masih hukum-hukuman gitu ya. Wah, nggak masih lanjut banyak yang perlu diperbaiki. Nah itu jadi profil risikonya itu masih menengah lah ya. Terus kemudian Anda perlu jeli memilih lokasi kalau properti itu ya, karena salah pilih lokasi itu bisa ribet, mau dijual lagi nggak ada yang mau beli gitu ya, tapi kita udah terlanjur beli gitu kan. Dan itu kalau properti itu operasional biaya operasionalnya itu cukup banyak. PBB udah pasti ya, terus udah gitu maintenance juga harus ada. Terus udah gitu juga kita kalau mengawasinya betul-betul harus mengawasi secara fisik gitu. Jadi jangan sampai kita beli tanah, beli rumah, terus udah gitu dibiarin aja, nggak diliatin lagi. Ya, nanti tahu-tahu udah jadi milik orang gitu ya. Benar-benar. Bisa terjadi begitu. Ya, a lot of time. Benar. Apalagi kalau misalnya di daerah. Oh, kan pada mungkin udah orang tuanya lah, apanya yang gugat gitu. Ya, itu benar-benar. Wah, macem-macem. Sedihnya kalau udah sampai pada masalah seperti itu, rasanya tidak ada keluarga, tidak ada teman, terus semua bisa jadi musuh gitu ya. Nah itu sedihnya sih. Jadi bukan hanya kehilangan aset, kita jadi kehilangan saudara, kehilangan kita sayang. Ya sebetulnya kita sayang gitu, tapi akhirnya berubah jadi musuh. Oh my god, ya jangan sampai. Bad story. Gitu. Ini nih ada komen dari Kak Raharjo Budi. Kalau ganti portofolio, terus pas ganti ternyata salah lagi. Gimana tuh Bu? Aduh, kayak udah jadi ada gini. pacar, pas putus dapet lagi pacar yang salah. Aduh. Semangatnya itu adalah patah satu tumbuh seribu. Wah, mantap Bu. Semangat dia juga kayak gitu Bu. Ya betul, semangatnya adalah begitu. Jatuh 1000 kali, bangkit 1001 kali katanya gitu, kata Pak Ciputra. Itu omongannya almarhum Ciputra itu, aku paling senang itu quote-nya. Saya jatuh 1000 kali, tapi saya bangun 1001 kali katanya. Mantap banget deh. Jadi salah pilih portofolio
udah gitu ganti, salah lagi, ya mungkin lain kali ngobrol dulu kali ya sama Wansilt ya, Oh, tanya-tanya dulu. konsultasi dulu nih sebelum mau ganti gitu. Iya, biar ada ini sparring partner gitu. Kalau kita tinju gitu Oh, kan harus ada woi, sparring partner dulu gitu siap kan. siap. Untuk ukur sudut gitu kan, Waduh, untuk ukur angle gitu benar kan, benar benar. untuk ukur kekuatan ya kan. Wih, Mungkin perlu perlu ngobrol dulu, regardless nanti saran dari konsultan Anda cocok atau tidak kan, mhm, artinya ada informasi atau ada saran yang bisa dipertimbangkan dulu gitu. ya, benar. Daripada ujuk-ujuk beli-beli-beli ternyata ada hal-hal yang tidak terpikirkan Hmm, gitu. Kadang-kadang begitu. memang butuh Kadang-kadang orang partner bukannya diskusi. iya betul. Kadang-kadang orang bukannya nggak pinter investasi, bukan. Ah, Cuman salah menerima informasi gitu. Biasanya sih begitu. oh, Yang membuat gagal investasi mhm, itu biasanya bukan karena nggak pinter investasi, tetapi karena salah terima informasi. hmm, Jadi apakah informasi yang diterima salah itu memang sengaja diberikan oleh pihak tertentu dengan maksud tertentu mhm, juga, ataukah memang kitanya aja yang mengambil dari sumber yang memang kita pikir benar gitu, tapi ah, ternyata kurang salah benar ya, gitu. Mm-mm, benar benar. gitu. Apalagi informasi sekarang udah banyak banget kan, Bu. Maksudnya susah untuk Banyak. memilah-milah tuh lebih lebih susah lagi Nah itu, dengan segala nah macam. itu, nah itu kan yang sekarang terkait ini hari World Financial Planning Day (WFPD) Mhm, ya kan, hari ini nih 4 4 Oktober. Jadi Oktober. kan kita dari pagi tuh saya kayaknya aduh puntang-panting, ada 3 webinar, ada satu lagi hari ini IG live, terus udah gitu ada lagi pesawatku di delay, ada lagi pesawatku ke cari penumpang. Kayaknya hari ini sungguh-sungguh sangat hektik Wow, gitu ya. Terus wow. terus terus yang hari ini dibicarakan di WFPD itu adalah mengenai financial influencer, ya. Uh, Financial influencer. Finfluencer, Mhm. finfluencer gitu istilahnya. Financial influencer adalah pihak-pihak yang memberikan saran-saran di sosial media secara terbuka mengenai finansial ya. Nah, Mhm. seringkali informasi-informasi yang disampaikan itu ternyata tidak berdasarkan kepada satu riset atau satu sumber informasi yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Oh, Nah, lalu oh. informasi-informasi yang kurang akurat ini terus diterima oleh masyarakat, terus dijadikan referensi untuk Hmm, berinvestasi. Nah, itu terimanya adalah salah mentah-mentah satu lagi. contoh, ya, itu adalah salah satu contoh bagaimana informasi investasi yang kurang tepat itu Mhm. membuat kita mengambil keputusan yang salah dalam berinvestasi gitu. Hmm, Jadi penting banget untuk cari informasi yang bisa dipertanggungjawabkan, iya, yang benar gitu. benar. Mm-mm, Betul mm-mm. betul betul. Karena kita Setuju sih. sendiri yang salah. Itu nanti kedepannya finfluencer itu kedepannya nanti Influencer. harus memiliki license, ya, harus punya Hmm, license sebelum mereka tampil sebagai ambil. finfluencer. Ah, Mm-mm. license-nya tuh harus apa, Bu? Harus CFP, harus QWP, atau boleh yang lain? Oh, itu kita sedang menunggu dari OJK. Oh, oke oke. Siap siap. Untuk lebih jelas ya. Cuman supaya teman-teman juga aware Mhm. bahwa tidak semua yang ada di sosial media itu informasinya bisa ditelan mentah-mentah gitu Iya, loh. Tidak semuanya bisa benar. dianggap sebagai suatu makanan siap saji yang langsung Langsung harus dinikmati dan dimakan nih. bergizi gitu. Iya.